Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, selamat siang. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang adab sholat dan adab berzikir. Sebelum kita menginjak ke materi, silahkan anak-anak yang belum absen silahkan absen di grup WA-nya. Silahkan ditulis nama dan nomor absen. Jika sudah, Bapak akan mengirimkan materi di WA grup. Materi yang pertama akan Pak Guru sampaikan adalah adab sholat. Sebelum kita menuju ke adab sholat, kita harus tahu sholat itu apa. Sholat itu adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat itu pada hakikatnya merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang sering kita jumpai, banyak orang yang kurang bisa menikmati ibadah sholat karena disebabkan beberapa hal. Yang salah satunya mungkin yang sering kita jumpai anak-anak, orang yang sholat hanya untuk rutinitas saja. Jadi sholat belum bisa mendarah daging masuk ke dalam tubuh kita sebagai suatu kewajiban. Sholat yang khusyuk, maka seorang akan bisa terhindar dari perbuatan keji dan kemungkaran. Di sini ada manfaat dari sholat, yakni bisa menghindarkan diri dari perbuatan keji dan kemungkaran dengan catatan sholat itu harus sudah mendarah daging dalam diri kita. Marilah kita agungkan ibadah sholat ini. Di sini Pak Guru akan menyampaikan beberapa adab-adab dalam sholat, yaitu yang pertama, menjaga waktu dan batasan-batasannya. Ketika waktu sholat sudah masuk, maka kita segera ambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Bagi laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid, sedangkan perempuan itu sholat yang baik dikerjakan sholat di rumah. Dengan segera menunaikan sholat dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba, maka sholat akan dengan sendirinya mendarah daging pada diri kita. Yang kedua, kita harus menjaga tempat sholat dan tempat sujud. Kita rapikan, kita bersihkan dari najis-najis yang ada. Kita juga bisa menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat kita. Misalnya mungkin ada tulisan tulisan-tulisan yang kita buat lalu kita tempel, atau gambar yang kita tempel untuk pajangan. Itu bisa kita buang untuk mempermudah mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Yang selanjutnya, kita juga sebelum sholat harus menyiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang terbaik. Kita bisa berpakaian dengan rapi, dengan santun, dengan baik, harum semerbak bagi laki-laki, dan menutup aurat secara sempurna. Itu merupakan upaya kita untuk mendekatkan diri dengan Allah dengan cara memakai pakaian yang terbaik. Allah senang kalau perintahnya kita amalkan. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid", yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Di sini
sebelum melaksanakan sholat kita harus memakai pakaian yang terbaik menurut kita. Nah, itu tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, memakai pakaian yang terbaik saat sholat merupakan tanda dan wujud rasa syukur seorang hamba akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kepada hamba tersebut. Yang keempat, menyesal serta bersedih ketika kita tidak bisa melaksanakan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Ketika sholat sudah mendarah daging, kita akan merasa menyesal dan bersedih jika kita tidak bisa menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Karena sholat, di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Allah berfirman pada Nabi Daud, dan dengan berzikir padaku hendaklah mereka merasa nikmat. Yang keempat, menyesal serta bersedih ketika kita tidak bisa menunaikan sholat dan menikmati sholat dengan baik. Allah berfirman, dan sungguh zikir pada Allah yang terbesar. Nah, di sini yang diharapkan menikmati zikir adalah ketika kita mengucapkan bacaan-bacaan sholat, sehingga berpengaruh pada hati nurani dan amal perbuatan kita sehari-hari. Jadi orang yang benar-benar memperhatikan adab-adab sholat di sini pasti akan memiliki cerminan perilaku yang baik dan memiliki hati nurani yang baik pula. Yang terakhir, supaya khusyuk dalam sholat, Nabi memerintahkan sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan di dunia ini. Nah, maksud dari hadis Nabi tersebut, nah kita itu sholat seakan-akan kita akan mati untuk besoknya. Nah, seakan-akan sholat ini adalah sholat terakhir di dunia ini. Itu tentang adab-adab sholat. Nah, yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan adab berzikir. Nah, sebelum kita ke adab-adab berzikir, kita harus tahu apa itu zikir. Nah, zikir di sini adalah ingat kepada Allah dengan cara memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di sini ada kalimat thayyibah yang bisa dengan mudah diucapkan. Nah, pada Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'a wa khifatan wa dunal hajri minal qawli bil guduwi wal asal wala takun minal ghafilin." Nah, yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, dari ayat di atas kita akan paham bahwa zikir adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Seseringkali kita harus selalu zikir atau ingat kepada Allah. Zikir bisa menenteramkan hati orang yang selalu berzikir tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini Bapak akan menerangkan tentang adab-adab berzikir. Yang pertama, zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Sebelum kita mengawali zikir, kita harus mengawalinya dengan niat dahulu. Nah, yang selanjutnya, mencoba memahami maknanya dengan khusyuk dalam melakukannya. Kita harus memahami dulu apa makna berzikir. Mungkin kita bisa
tentram hati kita karena kita selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Nah, di sini untuk zikir kepada Allah kita awali dengan kesucian tempat untuk kita berzikir. Yang keempat, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan juga halal. Di sini juga dianjurkan untuk memakai pakaian yang wangi dan tempat dengan wangi untuk menambah kekhusyuan kita dalam berzikir kepada Allah. Yang kelima, memilih tempat yang agak sunyi, boleh memejamkan dua mata karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir sehingga mengakibatkan terbentuknya panca indera hati. Nah, di sini bisa menjadi memejamkan mata ini bisa menjadi kunci kekhusyuan dalam berzikir kepada Allah karena tidak ada gangguan-gangguan dari jalan-jalan panca indera lahir. Nah, demikian itu yang dapat Pak Guru sampaikan tentang adab sholat dan adab berzikir. Pak Guru di sini juga menyampaikan pada anak-anak semua agar tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap belajar di rumah agar terhindar dari COVID-19. Tetap semangat dalam belajar. Nanti Pak Guru akan share ringkasan materi pada pertemuan hari ini di WA group masing-masing. Nanti bisa kalian download dan kalian jadikan sebagai bahan literasi untuk materi adab sholat dan adab berzikir. Cukup sekian dari Bapak. Bila ada kurangnya, Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.